Hai Kancekunien, jangan lupa like, comment, and subscribe Serafon Radio 100,8 FM. See you, bye-bye! Nanti di Facebook live-nya kita saat ini boleh, yang lagi dengerin di rumah, yang tidak kemana-mana atau juga di kantor kerja tapi sambil nguping, insya Allah ada informasi yang menarik untuk kita. Kalau udah tertarik, daftar di pembukaan langsung daftar. Bapak Muhammad Taufik SAG ME. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau adalah dosen Prodi Manajemen Unsan dan juga Kepala UPT PMB. UPT PMB itu apa tuh? UPT itu singkatan dari Unit Penyelenggara Teknis. Oke. Penerimaan mahasiswa baru. Oke, jadi penerimaan mahasiswa baru untuk di Universitas Hasan ya. Ada dengan Pak Taufik. Nah, buruan. Buruan daftar. Buruan daftar. Mumpung di sini. Kan cukup, nanti kita akan ngulik apa saja yang menjadi tugas pokok dari Pak Taufik ini, terus apa nih programnya dari UPT PMB Unsan ini. Kemudian yang di tengah adalah Ibu Yeni Suryono SA MSI. Beliau adalah Wakil Rektor 2 bidang non akademik. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nih nama Yeni nih. Banyak nih. Oke. Kalau ini Bu Yeni, bidang non akademik itu apa Bu? Jadi garis besarnya. Oke. Jadi bidang non akademik itu Pak yang pasti membawai di bidang yang di luar dari akademik Pak. Misalnya seperti keuangan, sarana prasarana kampus, kemudian SDM-nya dari universitas itu sendiri, kemudian kita juga ada kerjasama itu di bawah kita Pak. Oke. Nah, sementara kalau Unsan ada wakil rektornya ada 2. Oh, ada 2. Ya, ada wakil rektor bidang akademik dan wakil rektor bidang non akademik Pak. Nah, berarti Ibu ya ini. Iya, betul sekali. Termasuk maaf Bu, genteng bocor. Iya, itu. Jaringan internet. Kita. Ini bos komplainnya itu ke kita kalau misalnya ada permasalahan di kampus, lampu nggak beres segala macam itu ke kita. Sibuk. Iya. Masuk gaji. Halo. Oke. Kan juga di sebelah Bu Yeni ada
Ibu Haja Dwi Oktarina Aryani MSI, beliau adalah Ketua Program Studi Manajemen Universitas Serasan. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ulang tahun Bu di bulan Oktober nanti. Nanti ya. Masih berapa bulan lagi? Nabung dulu. Nginget tuh Bu kami. Insya Allah. Oke, kalau Bu Dwi ininya apa Bu ya? Maaf Bu, garis besarnya tugas pokoknya Bu selaku Ketua Prodi. Karena saya sekarang itu jadi ketua prodi, ya saya akan berkecimpung di bidang tridharma perguruan tinggi, tentang bagaimana pembelajaran, tentang bagaimana penelitian, tentang bagaimana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosennya maupun oleh mahasiswanya. Jadi saya berkecimpung di situ. Jadi urusannya luar dalam Bu ya. Boleh dikatakan begitu. Iya kan luar ke dalam. Kerjasama dengan pihak Kalau kerjasama, kami tetap melakukan kerjasama, tapi tentu saja kerjasama saya harus lapor dulu ke Bu Rektor ini. Warek. Bu apa Bu Rektor, Wakil Rektor. non akademik. Non-akademik. Bu Yeni, iya. Oke. Kalau bicaranya kerjasama. Tapi dari ini semua Bu, mahasiswanya ada di sini Bu. Iya, betul. Kita mendapatkan mahasiswa itu harus kerja, kerjanya Pak Taufik nih. Iya, Kak UPT. Berat. Insyaallah. Oke, saya ke mana? Pak Taufik atau ke Bu Rektor atau ke ini dulu apa? Monggo. Yang mana nih? Mana weh? Yang mana weh? Mahasiswa dulu Bu. Boleh. Oke, Pak Taufik ini gimana Pak? Penerimaan mahasiswa baru ini mulai kapan dan sampai kapan kita berakhirnya? Ya alhamdulillah untuk tahun ini kita percepat untuk penerimaan mahasiswa baru supaya adik-adik kita yang baru tamat atau yang belum kuliah yang sudah kerja itu sudah bisa mendaftar duluan. Bahkan kita ada promosi waktu gelombang pertama itu gratis biaya pendaftaran. Oke. Nah, kalau lewat gelombang 1 masuk gelombang 2 dan gelombang 3 ada biaya untuk pendaftaran. Ya, jadi sekarang sudah lewat gelombang 2, sekarang masuk ke gelombang 3 sampai bulan September nanti. Masih bisa menerima pendaftaran mahasiswa baru. Nanti sampai September penerimaan mahasiswa gelombang 3. Ya. Tepatnya di September tanggal berapa ditutup? Di awal tanggal 5 Oktober. 5 September. 5 September tutup. Ya. Nah, itu apa tadi Pak? Tadi kalau yang satu free biaya pendaftaran. Nah, kalau yang ini ini pendaftaran biaya pendaftarannya 300.000. Oke. Nanti ngikutin tes, wawancara. Nanti kalau lulus ada surat pemberitahuan dan registrasi. Registrasi nanti pembayarannya apakah milik UKT ataukah boleh diangsur per bulan. Angsuran per bulan kita mulai dari 650.000 per bulan. Ya. Kalau mau langsung UKT boleh, biar nggak pusing lagi bayar apa, biar nggak pusing. Sekali langsung per 6 bulan atau per semester boleh langsung bayar dalam bentuk UKT namanya. UKT, ya. Nah, UKT kalau total UKT-nya jadi itu ada 8 semester jadi. UKT-nya ada yang tergantung prodinya, ada yang 4 jutaan, ada 5 jutaan per semester. Kalau yang kita Pak sekarang yang apa? Manajemen? Kalau manajemen 4.950.000 ya. Hampir 5 juta. Nah, Pak tadi kan ada yang apa tuh UKT, ada yang per bulan. Ya. Nah, kalau misalnya saya nih mahasiswa keterima, saya mau ambil 4 bulan, per bulan. Ya. Syaratnya apa saja tuh, Pak? Syaratnya pertama administrasi kan. Ya, KTP, KK, terus ada nilai-nilai dari SMA-nya, ijazahnya ya. Nah, surat kelulusan itu sudah tuh nanti ada biaya administrasi pendaftaran tadi. Dia nanti memilih jalurnya. Kita ada pendaftaran itu ada 3 jalur. 3 jalur kayak. Yang pertama jalur reguler, yang kedua jalur prestasi, yang ketiga ada jalur RPL. RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Ya itu yang mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja dibuktikan dengan SK minimal 2 tahun. Nanti dia ini untuk RPL khusus baru yang prodi ilmu hukum. Oh, ilmu hukum khusus ilmu ya, hukum. Ya. Kalau yang prodi lain belum mengajukan. Ya karena kesiapannya tadi. Jadi RPL baru khusus dari 6 prodi baru di prodi ilmu hukum. Ya nanti kalau dia sudah punya pengalaman kerja di mata kuliah nanti dilihat di kurikulumnya mata kuliahnya. Ini mata kuliahnya yang ilmu
hukumnya, Hukum. pidana, pidata segala macam. Bidang kerjanya kalau dia di bidang kepolisian, pengadilan negeri misalnya ya, data Kemenkumham dan lain sebagainya, yang banyak berkaitan tentang hukum, otomatis pekerjaan mereka kan hampir sama dengan mata kuliah kita. Harus nyambung, Pak. Ya, kalau dia nyambung, jadi mata kuliahnya yang ada di tempat bidang kerjanya dibuktikan dengan SK, nggak ngambil lagi mata kuliah ini. Oh. Akan langsung dikonversi dapat nilai apakah A ataukah B. Nah, itu biayanya, Ya. Pak. Sama-sama kayak kawan-kawan kita yang lain Biaya- yang masuk masuk umum. Ya, biaya UKT-nya sama. Oh, sama kayak itu. Biaya UKT-nya, biaya pendaftarannya sama, biaya UKT sama. Yang membedakannya adalah dia ikut jalur RPL, nanti itu setiap SKS karena dia akan mengambil RPL. Nah, dia nanti dikonversi. Konversi, oke. Itu untuk RPL itu 70% diakui. Mata kuliah SKS-nya. Oh, Mata kuliahnya itu misalnya ada 144 SKS yang dikurangi dengan KKN ya, dikurangi. Yang nggak bisa itu nanti yang KKN, yudisium itu kan, yang wisuda. Sudah itu ada penulisan skripsi, metodologi riset. Nah, itu nggak boleh dikonversi. Jadi yang bisa dikonversi hanya 70%. 7%. Jadi 30% dia harus jalani. Oh, harus normal. Harus normal. Jadi lumayan itu kan, kalau dia 4 tahun, kalau 50% aja kan 2 Dua tahun. Nah, ini 70%. Berarti Jadi nggak nyampe 2 tahun. selesai. Kalau dia bidang kerjanya banyak. Oke. Kalau cuma dia di bidang menangani masalah perdata aja misalnya, yang pidananya nggak ada, ya berarti yang itunya belum diakui ya. Jadi dibuktikan dengan SK atau sertifikasi. Dari tempat dia bekerja, Pak. Ya, tempat dia bekerja. Khusus ilmu hukum. Ilmu hukum. Kalau host nggak masuk nih Pak di sini. Host Nggak kayak masuk. saya, nggak masuk, Pak. Nanti Jauh. kita buat prodi Kita ada komunikasi. Prodi komunikasi. Ya, tadi kalau ada Jurnalistik. Kalau ada nama kami. Hello. Banyak pengalamannya. Oke, ya, jadi benar Pak. Jadi Kancu Kunian yang saat ini bingung, ya, Ya. maksudnya mau kemana-mana buruan ke Unsan, banyak apa Pak? Banyak apa program yang menarik. Ya. Insya Allah ininya tidak ngekos Pak. Ya. Tadi yang Ya. kita di More ini tidak ngekos. Nggak jauh-jauh keluar Tidak kota. jauh keluar kota. Iya. Oke, nah sekarang dengan Bu Yeni nih Bu, sejak kapan gitu Bu menjabat selaku rektor? Wakil rektor. Wakil rektor. Iya, salah terusin. Tulisan wakilnya kecil nih ya. Sejak Universitas Rasan berdiri, Pak. 2022. 2022. Jadi Oh. Universitas Rasan berdiri tahun 2022. Kebetulan Ibu Rektor mempercayakan saya sebagai wakil rektor bidang non akademik. Gitu, Oke. Pak. Kance Kunian, Ibu Yeni ini ternyata lahirnya di Sleman. Ini Sleman. Pak. Sleman, Jogja. Yogyakarta. Jogja kan? Iya. Nah, Sleman Jogja. Oke Bu, ntar Bu, kita koreksi ini dulu, kita cari tahu dulu Ibu wakil rektor nih. SD-nya di Panang Jaya, SMP-nya di Gunung Megang, SMA-nya balik lagi ke Prambanan, Jogja. Iya, 1 tahun saya pernah di SMA Negeri 1 Muara Enim dulu, Pak. Oke. 1 tahun, kemudian karena pengen menjelajah ya Pak ya, pengen tahu dunia luar, saya pindah ke SMA Negeri 1 Prambanan. Sampai saya selesai pasca sarjana. Di Yogyakarta. Jogja, oke. Iya, Pak. Waktu SMA Prambanan Bu, pas acara kelulusan di itu Candi, Bang. Enggak, Pak, di sekolah, Pak, di sekolah masih. Sekolah. Oke. Gimana awalnya Ibu bisa bergabung di Universitas Rasan? Jadi pada saat itu, Pak, saya lulus tanggal 9 Maret 2015. Kemudian saya kirim berkas. Langsung menuju ke Unsan. Ke Universitas Rasan. Pada saat itu masih sekolah tinggi dulu, Pak. Ya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Terus tanggal 12 atau tanggal 11 saya lupa tanggalnya, pokoknya saya dipanggil. Pada saat itu masih Pak Resus sudah ya. Pak Resus Tama pada saat itu ketua. Saya dipanggil, kemudian saya diminta mengajar akuntansinya, Pak. Karena memang saya prodi akuntansi. Ya. Gitu. Dari tahun 2015. 2015 Bu. Apa yang menarik Bu? Ibu balik lagi ke Muara Enim. Kan udah di Jogja, udah di Prambanan. Betul, Pak. Jogja mana-mana bisa makan tahu mendoan, Iya, tempe betul. mendoan, Gudeg. gudeg segala macam. Karena Jangan Bu, melihat Bu, jangan sedih Bu. iya. Bikin sedih. Karena melihat di kota Jogja itu, kalau saya berpikir, Pak, cari kerjanya sulit, Pak. Oh gitu. Di awal saya berpikir, waduh, karena
untuk sekolah oke lah saya Oke. pikir ke sana Pak, tapi kalau mau kerja kayaknya mending kita pulang lagi deh, balik lagi ke Balik lagi. Sumatera karena memang memungkinkan mungkin untuk lowongan pekerjaan yang masih ada kan. Membangun daerah Bu ya. Hah? Membangun daerah Iya. kita. Karena Morinim itu membara. Iya gitu ya Pak. Ibu wakil rektor. Oke, nah tugas pertama Ibu selaku wakil rektor tadi itu, tadi kan banyak tuh yang Iya. ini bisa lebih agak tajam lagi nih Bu. Jadi kalau kata Pak Taufik, wakil rektor bidang non akademik nih Ibu RT Pak ya. Ibu RT. Jadi kalau akademik itu kan dia hanya membahas mengenai mahasiswa stop out, mahasiswa mau KRS dan seterusnya gitu kan, membawahi gitu seperti itu. Tapi kalau saya Pak, tidak hanya masalah keuangan tadi Pak, misalnya gaji karyawan dan seterusnya itu Oke. kita. Kemudian SDM terkait mengenai dosen pengisian. Kalau kita kan kalau di dosen tuh ada namanya beban kerja dosen Pak. Ya. Harus mengisi BKD itu ke kita juga larinya. Kemudian ada pergantian pendik, tenaga kependidikan. Ya. Itu pengajuannya dari rektor kemudian disposisikan ke saya nanti. Kemudian tadi Pak ada sarpras, misalnya ada kekurangan entah lampu, Lampu, ya. entah apa, itu kembalinya ke kita. Ke ini. Gitu. Jadi agak pembahasannya itu lebih banyak Seru. gitu Pak, fokus Tata rumah tangga. Minimarket lah Bu. Iya Pak. Minimarket. Oke, sekarang nih Bu Haja nih Bu, Masya Allah, kita kalau udah ke Bu Haja berkah banget nih Bu, mohon doanya Bu. Amin, Kan? amin. Berdoa bersama-sama. Biar kami juga bisa diundang Bu ke sana. Ibu sendiri bergabung Bu di Unsan Bu? Saya sudah lumayan lama, dari tahun 2006 tepatnya. Malah di 2004 saya sudah masuk ke situ. Oke. Pada waktu itu masih berbentuk sekolah tinggi. Tapi karena saya melanjutkan pendidikan ke strata 2, maka di 2006 saya vakum. Saya selesai di 2008 baru saya aktif lagi. Tapi pada waktu itu saya belum menjabat sebagai pengurus, saya masih dosen biasa. Dosen. Bu, selama Ibu jadi dosen dari 2004 Bu ya, Ibu Iya. pernah ketemu mahasiswa Ibu yang ada di mana sekarang Bu? Yang sudah lulus banyak Oke, Pak. Ibu ceritain Bu, yang paling nyebelin Bu. Aduh, yang paling nyebelin. Kalau yang paling nyebelin kayaknya nggak ada Pak. Berhubung saya bukan tipe dosen yang nyebelin masalahnya. Mungkin ya timbal baliknya jadinya begitu. Kalaupun nyebelin kata dosen yang lain, begitu ke saya mereka nggak berani. Seperti itu. Tapi kalau dibilang mahasiswa bermasalah, mungkin ada. Jadi memang beberapa saya selalu kena timpa karena dibilang sama pengurus zaman dulu, Bunda Dwi orangnya sabaran, kalau ada mahasiswa yang bermasalah balik ke dia aja yang ngurus. Nah itu ada beberapa memang dari dulu sampai dengan sekarang ya. Sekarang, oke. Setiap kali ada mahasiswa yang bermasalah pasti kita minta pendapatnya Bunda Dwi. Tapi alhamdulillah kesini udah banyak juga yang sabar selain saya di Unsan. Ibu rektor kami sabar orangnya, jadi terbantukan pekerjaan-pekerjaan. Tapi itu kan dinamika. Saya hanya merasa kalau saya bisa bantu mahasiswa, itu kesenangannya sendiri, kepuasannya tersendiri seperti itu. Ibu pernah misalnya ke pasar atau kemana, ke mall segala macem, ada orang tiba-tiba negor Ibu dan dia dengan bangganya, Bu saya nih murid Ibu loh. Oh, sering Pak, sering. Saya tipe orangnya itu mengingat muka, tapi nggak mengingat nama. Karena kalau begitu nama mahasiswa, maaf ya Pak, nyebut nama Bapak Muhammad aja semuanya, udah bingung saya ini Muhammad yang mana, karena kan banyak Muhammad. Tapi kalau muka, oh iya nih Pak ini, tapi siapa ya Pak namanya, baru dia sebutkan. Saya mahasiswa Ibu, iya saya tahu, lihat dari senyumnya saya tahu. Saya kalau muka mengingat insya Allah seperti itu. Ya, karena sesuatu sekali Bu dari 2004 ya Bu, maaf ya, 2004 sampai sekarang. Saya aja punya mantan 3 aja bingung Bu. Oke, Kancu Kunian, inilah dia sosok pendidik kita dari Universitas Rasan dengan ramah tamahnya, dengan apa? Dengan segala sesuatu yang beliau ada, terus dengan yang Pak Taufik di sebelah saya ini adalah juga memberikan apa ya namanya tuh? Kisi-kisi ya Pak ya. Untuk siapapun mahasiswa yang kepengen daftar, adik-adik kita, Pak,
sebelum kita ke sesi berikutnya, usia ada dibatasi nggak untuk menjadi mahasiswa di Unsan, Pak? Tidak ada. Kaca Kunian? Yang penting tamat SLTA. Oh, SLTA? Minimal. SLTA? Tamat SD nggak boleh. Atau D3. SLTA sederajat? Ya, Ya. minimal SLTA sederajat. SD tidak boleh. Kalau Nggak boleh. maksimum nggak ada. Rektor nambah. Nah nitip uang canya gitu rektor. Oh jadi tidak ada batas, tidak Maksimum. ada maksimal dan tidak usia tadi nggak ada. Usia minimal SLTA, tamat SLTA. Pendidikan tamat SLTA atau sederajat, Ya. usia Usia maksimum boleh. Tidak Kapan ada. aja, berapa yang aja. paling maaf Pak, yang paling tua sekarang yang pernah Bapak terdetek mahasiswa Ada usia 50-an ada. Dulu ada Yang 50-an? di PTBA kemarin Mahasiswa 50-an. PTBA? PTBA kita. Iya. Malah ada yang lebih senior dari Ada. saya. lebih senior mahasiswa Iya. daripada Usia. Iya, usia mahasiswa. daripada dosennya. Iya, dari Jabatannya dosen. juga mereka sudah di level manajer Iya. sebenarnya. Top manager. Tapi kuliah di Kuliah kita. lagi di- Iya. Jadi Kancu Kunian Unsan bukan kaleng-kaleng. Oke Kancu Kunian jangan kemana-mana. Nanti kita kembali lagi di sesi kedua setelah yang satu ini. Oke Kancu Kunian kembali lagi kita di Sersan Mangrasan. Serius tapi santainya Mangrasan. Serius karena kita mengundang narasumber kita dari Universitas Rasan. Tapi santainya kenapa kita hari ini ya pagi ini bingung kita. Ada yang tegang kita rupanya gitu kayaknya. Iya. Ada yang tegang. Oke, selamat. Ini ada Bang Rangkuti Azrevi Dharma di Bandung nih beliau nih. Di Tanjung Inim. Selamat siang Bandung. Apa kabar KDM? Oh iya apa kabar KDM? Kemarin gak datang sih nikah anak. Kemarin juga ada Pak Muhammad Taufik. Kayak senamo nih jadinya. Sukses selalu. Oke, Amin, thank you. Mudah-mudahan tetap sehat kita semuanya. Amin. Amin. Oke, sekarang lagi dengan Pak Taufik nih. Mak, tadi kita apa namanya itu gelombang ketiga nih. Ya. Persiapan gelombang ketiga nanti sampai dengan 5 September. Nah, nanti untuk masa semester pertamanya kuliahnya Bulan Oktober ya. boleh tahu ininya? Iya. Oktober. Mulainya Oktober kita Oktober kuliah. ya kita Iya, ya Oktober. semester. Itu Tapi baru. masih bisa kita terima nanti awal-awal Oktober. Iya. Oh, Oktober Masih ya, bisa kita masih terima. Ya. Nah, kemudian Pak ininya apa tuh tadi kan SMA sederajat, usia tidak dibatasi. Nah, kalau dia dari kantor, Pak, misalnya dari kantor, tadi kan ada yang RPL. RPL. Ya. Nah, kalau misalnya mereka dari kantor, Pak, tapi mereka tidak menggunakan jalur RPL, jalur umum misalnya, Pak. Ya. Nah, apakah mereka itu maksudnya itu Kuliah. kuliahnya Reguler, seperti Pak. reguler, Iya. oke. Nah, itu mereka butuh ini nggak Pak, surat dari kantornya yang menerangkan bahwa mereka calon mahasiswa kita ini dalam posisi bekerja. Ya. Ya, biasanya bagi PNS yang PNS. sering kita dengar baik keluarga maupun teman-teman, Mm-mm. kalau mereka untuk nanti setelah dia selesai S1 diakui, Oke. nah, mereka harus mengajukan surat izin. Nah, kalau di PNS itu setahu saya ada dua kalau dia ingin lanjut S1, S2, S3, Mm-mm. baik dosen ataupun PNS yang pegawai. Mm. Nah, mereka biasanya ada dua yang saya ketahui. Yang pertama ada izin belajar Dari atasan. dari atasan, yang kedua ada tugas belajar. Oh. Nah, yang pertama izin belajar ya. Oke. Nah, supaya nanti dia tamat S1 atau S2 atau S3 supaya nanti diakui bisa akselerasi biar bisa naik jenjang jabatan lebih tinggi. Nah, itu mereka paling tidak ada surat izin belajar. Izin belajar tadi. Nah, kalau izin belajar ini sepengetahuan saya silakan dikoreksi oleh PNS nanti. Oke. Izin belajar itu dia cukup mengajukan izin kepada pimpinannya supaya boleh mengikuti perkuliahan supaya nanti mudah memenuhi syarat untuk pengakuan dan akselerasi untuk naikkan pangkat jabatannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mereka tidak terpotong tunjangan-tunjangan. Oke. Nah, kalau izin belajar. Jadi kalau dia ada tunjangan anak, tunjangan suami, tunjangan istri, ada bonus yang lain segala macam, tukin segala macam, tetap. Misalnya sekian juta, ya sudah nggak berkurang. Oke. Nah, itu enaknya izin belajar. Oke. Jadi dia yang ketiga dia tetap bekerja.
dia tetap bekerja. Pendapatannya, gaji, honor, tunjangan segala macam tetap dapat. Dan yang ketiga dia tetap bekerja. Nah, alhamdulillah kita di Universitas Srasani memang membantu saudara-saudara kita yang sudah bekerja. Yang sudah bekerja, dia kan kerja kan rata-rata kan dari pagi sampai sore. Nah, kita buka kelasnya dari sore sampai malam. Jadi mereka pulang kerja bisa beres-beres dulu, bisa ganti baju atau bisa langsung kuliah tempat kita. Karena kuliah kita ada yang mata kuliahnya dimulai dari jam 4, ada yang 4.15, ada jam 4.30. Sampai jam 8, 8.30 sampai jam 9. Tergantung SKS-nya. Nah, itu yang pertama, yang surat izin belajar ya. Nah, yang kedua, jenis yang kedua tugas belajar. Nah, kalau tugas belajar biasanya dia ditugaskan oleh pimpinannya di kantornya, baik pegawai atau dosen tadi, untuk tugas belajar biasanya ini di luar kota. Kalau dia di Maraenim berarti dia tugas belajarnya di Jakarta, di Jogja, di Bandung dan sebagainya, atau bahkan ke luar negeri. Nah, tugas belajar. Itu yang pertama, tugas belajar. Yang kedua, biasanya yang saya dengar, termasuk rektor kita juga dulu tugas belajar ya, yang dikasih itu yang transfer cuma gaji pokok saja. Tunjangan nggak ada. Karena dia ditugaskan belajar, biasanya dapat beasiswa, maka yang diberikan hanya gaji pokok saja. Nah, gaji pokok selama dia kalau dia S2 bisa 2 tahun, 3 tahun. Kalau dia S3 4 tahun ya. Nah, itu nanti atau dia 5 tahun yang lambat-lambat itu, nah tetap diberikan gaji yang pokok saja. Nah, nanti silakan dikoreksi. Kalau yang tunjangan-tunjangan lain tidak dikeluarkan selagi dia masih dalam tugas belajar. Kalau dia udah selesai makanya dia ada laporan tadi. Kalau dia dari luar negeri dia ngelapor dari Kemendikti Saintek kalau sekarang ya. Nah, dia lapor ke sana untuk penyetaraan ijazahnya. Sekaligus ya untuk melaporkan bahwa tugas belajar sudah selesai, dia udah ada ijazah, transkrip nilai S2 atau S3-nya atau S1 tadi. Kalau yang luar negeri tadi ke pusat ya. Nah, itu nanti dia normal lagi gajinya, tunjangan nanti normal lagi. Bahkan dengan ada ijazah dia ngajukan akselerasi untuk naikkan pangkat. Nah, ini pangkatnya nanti naik, insya Allah honor tambahan-tambahannya naik juga. Jadi nah, misalnya anggap 3-4 tahun dia puasa tanpa tunjangan, balik naik lagi. Tapi dia dapat beasiswa biasanya. Dari beasiswanya itu ya. Baik dari kantornya ataukah dari pemerintah Indonesia atau bahkan dari beasiswa dari luar negeri. Dari daerah tempat dia. Atau dari tempat daerahnya. Nah, kalau Universitas Srasan, Pak, orang yang atau mahasiswa yang yang bekerja, izin belajar dengan yang umum, itu kita samain atau ada beda-beda agak istimewa? Kita menerima kelas itu ada kelas reguler. Kelas reguler ini untuk semua prodi itu kuliahnya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sore mulainya. Jam 4 ke atas sampai jam 8, jam 9. Nah, yang kedua ada jalur kelas karyawan. Kelas karyawan ini kita buka di Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Ya, biar dia nggak banyak kuliahnya setiap hari, jadi kita buka di Jumat Sabtu. Kalau Jumat Sabtu dari jam biasanya ba'da Jumat. Ba'da Jumat. Ya, jam 1:30, jam 2 nanti sampai malam. Terus full. Ya, Sabtunya dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Dipadatkan ya. Dan memang harganya beda. Karena kan biasanya Sabtu orang mau libur, dosen-dosennya mau libur kan. Kita ini kerjanya sampai Jumat. Tapi kalau kelas karyawan ada pengorbanan lagi, ada waktu lagi. Biasanya untuk keluarga ya ini ada penghargaan sedikit lah. Ada kelas karyawan. Makanya harganya agak beda dikit. Dan yang ketiga tadi yang jalur RPL tadi. Jalur RPL beliau tinggal ikut yang kelas reguler atau kelas yang Jumat Sabtu, kelas karyawan. Nah, itu ada kelas, ada harganya. Kalau dia ikuti yang reguler, harganya biasa yang tadi. Kalau kelas karyawan ada beda sedikit, ada tambahan sedikit. Kanco Kurniawan, jadi yang saat ini posisi bekerja ya Pak ya, yang kepengen ngembangin karirnya untuk lebih meningkat. Universitas Srasan Maraenim salah satu solusinya. Dan bahkan bagi yang baru tamat, yang belum kerja, dia bisa nyari kerja di pagi hari atau dia bisa buka usaha.
sorenya dia Kuliah. ke kampus. Karena kita kuliah. kuliahnya sore hari. Sore hari. Jadi Pak. bermanfaat semua. Yang sudah kerja, yang belum bisa nyari kerja di pagi, bisa bisnis usaha pagi, sorenya dia ke kampus, kuliah gitu. Di Muda ke Galuh. Di Muda ke Galuh. Ada solusinya. Ada solusi. Oke, sekarang Dan ada satu lagi. apa tuh? Ini. Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan, kan biasanya perusahaan itu yang ditambang di daerah, Ya. yang di on-site-nya jauh dari Muara Enim, dari kampus kita yang jaraknya 15-20 kilo. Nah, kita bisa adakan in-house training dalam bentuk kita kuliahnya di sana, on-site Ya, mereka. Kami yang datang. Kita yang Di datang tempat ke- Kami base camp sebagai mereka. dosen datang. Dosennya Dosennya datang ke perusahaan mereka, ke base camp mereka. oke, minimal berapa mahasiswa di sana? Minimal 15 orang. 15 orang. 15 orang. Dan Ya. itu udah dicanangkan tahun kemarin. Ya, Oh, sudah ada, Masya sudah ada. Allah, keren. Sudah kita tawarkan kepada Udah perusahaan. kita tawarkan. Karena Kita ini lagi proses. termasuk usulan ya Bu ya, Iya, usulan dari perusahaan. Ada berapa perusahaan? Kami ini ada waktu sore malam, cuman kami susah keluar karena jauh. Ya. Ya sudah, kita buatkan ininya, jadwal-jadwalnya, kelasnya, dosennya kita siapkan. Tinggal nanti perusahaan yang mana, apakah PTBA yang onsite-nya di dalam Ya. jauh atau PT SBS, PAMA dan lain sebagainya. Nah, kita siap mendatangi perusahaan-perusahaan tersebut. Siapkan saja mahasiswanya minimal 15 orang. Biayanya? Biayanya lebih tinggi Oh, karena oke. kita datang ke Kita sana. datang ke sana. Iya, betul. Terutama apa ya di mesnya minimal Iya, lah ya. betul ya. Oke. Kan cuma 15 kan nggak perlu aula gede kan. Iya. Nah, kelas kecil aja udah cukup ya. Oke. Nah, itu kalau nanti dosennya yang datang itu berapa orang nanti sesuai mata kuliah yang Ya, Iya. betul. Mata Yang, kuliah Yang ada. diambil pada Ya, angkatannya. diambil. diambil pada saat itu ya. Ya. Oke. Kanci Kurnian, jadi semakin banyak kita ngobrol semakin banyak tahu. Ternyata Universitas Hasan itu sampai sejauh itu lah mikir ke apa ya, pengembangan SDM di Kabupaten Muara Enim. Ya. Betul. Cuman saya Proaktif proaktif untuk iya benar ya, proaktif menjemput bola, mahasiswa. jemput bola mahasiswa. ya. Jemput bola. Cuman saya yang siko host dah kebagian. Kata jurusannya. Buat acara di sana. ya. Di sana kayak gitu. Oke, sekarang dengan Ibu Yeni, Bu. Ini kan Ibu Bu Yeni berarti dulu SMA-nya di itu, tadi sempat ngobrol SMA 1 Muara Enim tahun berapa Bu? 2005 Pak, 2005. 2005 baru pindah ke Jogja 2006 saya pindah ke kota Jogja. ke ngambil di Prambanan ini. Iya Bu, Pak. maaf Bu, SMA 1 Prambanan ini di mana Bu? Jogja kota apa Di di Prambanan nih Pak. Kalau Magelang. Prambanan itu kan Magelang. sudah perbatasan antara Jogja dengan Klaten. Jawa Barat, Ya, Klaten. Jawa Tengah. Nah, iya Pak. Bu, nanyo. Ngapo jalan di Jogja tuh lebih mulus dari jalan kami di Murinim, Bu? Nah, Pak jawabannya ya. Tapi memang betul Pak. Saya keliling-keliling di desa itu nggak ada lagi jalan Berlobang. berlubang. Dan saya tuh salutnya di sana itu Pak, mereka nggak menunggu. Jadi misalnya ada jalan berlubang, desanya itu sumbangan, Oke. terus memperbaiki sendiri Oh. tanpa menunggu dulu dari Pemerintah. Kades, Kucuran dari dana. pemerintah. Jadi mereka tuh istilahnya kalau di Jawa tuh guyup, Guyup. paguyubannya berjalan gitu Pak. Saya tuh tahun 2000 itu 90 berapa tuh? 94. Oh, saya baru 4 tahun tuh Pak. 94 ke Jogja, Iya. itu jalannya mulus semua tuh. Oke. Sekarang saya balik lagi ke Morinim, jalannya belobang. Guyup, Beneran. Bu. Iya Pak, guyuban. Jadi bahas jalan kita nih. Iya Pak. Ayo cak ong PU. Oke, nah ini Bu Yeni, kita Bu ini kan Bu Yeni sebagai wakil rektor 1 Kedua. Oke, kedua. wakil rektor 2 non akademik Iya. yang apa ya Bu ya, pekerjaannya banyak nih Bu, beban segala apa tuh, pasti berhubungan dengan komplain. Iya Pak. Nah selama ini Bu, selama komplain paling berat apa nih Bu yang pernah Ibu hadapin dari mahasiswa kita Bu? Ya komplainnya sih sebenarnya tadi yang kalau di masalah keuangan Pak mungkin terkait mengenai mungkin ada mahasiswa yang belum bisa Oke. membayar itu kan ke komplain ke kita gitu kan Pak. Kemudian mungkin kita juga kan posisinya lagi memperbaiki SDM, mengembangkan SDM gitu kan dengan ya tadi Pak alhamdulillah terbantunya dengan adanya rektor saat ini kan memang beliau akademisi.
Jadi kita yang tadinya mungkin santai kan Pak ya, istilahnya, kemudian dengan adanya perubahan tuntutan dari pemerintah harus seperti ini, otomatis dosen lama yang sudah lama mengajar tadi mungkin yang sudah enak kudu mengikuti dengan aturan yang sekarang gitu loh. Nah, itu tugasnya kita untuk mengajak kepada dosen-dosen yang mungkin sudah lama mengajar di Serasan. Harus mengikuti. Nah, yang menjadi kendala saya tadi Pak, mungkin adanya posisi senioritas dan junior tadi kan Pak. Saya mau meminta ataupun memerintah kepada orang yang sudah lama itu kesannya kayak nggak enak gitu kan. Itu sih sebenarnya Pak. Permisi. Iya Pak. Mau nyuruh boleh. Izin dulu. Iya Pak. Maju bingung. Cara yang mudah Nah, Ibu wakil rektor kita nih ngapus. Iya. Jadi kadang kan saya tanya dengan Ibu Rektor, bagaimana Bu? Nggak bisa, itu sudah menjadi kewajiban Ibu. Kewajiban Ibu untuk memerintah kepada dosen-dosen agar mengikuti aturan yang memang itu bukan aturan dari kita Universitas Serasan, tetapi aturan yang memang sudah ada dari pemerintah. Dosen harus mengisi ini. Itu yang dulunya sistem manual, sekarang semua sudah sistem komputer. Nah, itu yang jadi berat itu Pak sebenarnya. Beban pekerjaan berat Bu ya? Enggak juga sih Pak, santai aja sih. Enggak, maksudnya gini, bukan apa-apa. Ya berat lah, kita ngomong berat. Berat sih. Bagaimana keluarga Bu? Kalau keluarga mendukung sih Pak. Okay. Keluarga mendukung, karena yang membuat saya semangat itu yang pertama, ya tadi karena masih muda tadi Pak ya, masih menggebu-gebu dengan pekerjaan yang sekarang. Kalau komplain tuh pasti komplain dengan rektor kita gitu. slating Bu kita nih Bu. Iya Pak. Oke, Sabtu Minggu kan tadi kayak Pak Taufik bilang, Sabtu Minggu justru di saat dimana banyak pihak yang lagi libur segala macam. Nah, Ibu harus tetap hadir kan Ibu di Jumat Sabtu itu, atau mungkin juga hari Minggu ada kegiatan? Ya kalau kegiatan yang berkaitan dengan kampus ya tetap hadir. Tetap hadir kan? Iya. Itu tadi makanya kita tanyakan keluarga mendukung atau tidak. Mendukung Pak. Alhamdulillah. Ya, saksi ya. Direkam ya. Oke, sekarang dengan ini Bu Haji, Ibu Aja nih, kemarin kita ngobrol lagi Bu Dwi. Bu Dwi ini kan konsen banget Bu, kayaknya di SDM nih Bu. Di apa? Di mana? Prodi. Prodi apa tuh? Manajemen ini Bu. Iya. Apa sih Bu yang menjadi tantangan terberat di ngurus prodi manajemen ini Bu? Namanya juga manajemen ya Pak ya, berarti pengelolaan. Nah, di prodi manajemen sebenarnya saya PAW itu baru loh Pak. Saya PAW itu di tahun 2024 sebagai kaprodi. Tapi sebenarnya pada saat waktu masih menjadi sekolah tinggi, saya pernah jabat jadi wakil ketua waktu itu, wakil ketua bidang akademik. Itu posisinya boleh disamakan dengan Warek 1 waktu dia masih berbentuk sekolah tinggi. Jadi kalau misalnya berbicara tentang manajemen, apa sih yang menjadi tantangan di dalam prodi manajemen itu sendiri? Ya pengelolaan tata kelola manajemen itu bagaimana caranya supaya dengan kondisi beragam orang dengan multi sifat, tapi kita harus bisa menyatukan. Nah, itu yang akan menjadi persoalan. Tapi selagi kita bisa menjalankan itu dengan enjoy, saya kira tantangan itu bisa kita selesaikan. Saya kalau sebenarnya gimana ya? Kadang-kadang saya itu sebenarnya sebelum saya sebagai PAW, saya itu kepala lembaga penjaminan mutu, Pak. Saya LPM sebenarnya, saya kepala LPM. Tapi berhubung Kaprodinya mengundurkan diri, SDM kita terbatas, saya juga harus turun. Mengingat bahwa saya pernah menjadi Waka 1 waktu itu. Jadi saya turun, maka saya sekarang jadi Kaprodi. Saya juga pernah menjabat PAW ketua sekolah waktu itu, karena berhubung Pak Resus
karena aturan bahwa dia harus mundur, saya menjabat, tapi juga saya sebagai ketua belum definitif waktu itu, tetap PAW. Saya ini spesialis PAW, Pak. Pakar. Nah, bidang manajemen itu bidang mengelola, bagaimana mengelola orangnya, bagaimana mengelola perguruan tingginya, bagaimana mengelola mahasiswanya. Tapi alhamdulillah saya dibantu dengan orang-orang yang punya visi ke depan, visioner. Jadi tidak terlalu ada permasalahan. Tidak ada permasalahan yang ini benar. Bu, seberapa penting ya Bu ya? Ibu kan S1-nya manajemen, S2-nya manajemen. Seberapa penting Bu ya? Fungsi manajemen SDM itu dalam apa ya? Dalam tadi Bu pengelolaannya. Bu, ya? Nah, misalnya dalam satu perusahaan Bu. Iya. Nah, manajemen Pak bukan hanya berbicara tentang bagaimana dia mengelola sebuah perusahaan. Kita personal, kita pribadi sebagai orang pribadi itu sudah dalam hidup begitu bangun, kita sudah harus bisa memanage, harus bisa mengelola. Apa sih yang harus saya lakukan hari ini? Jam berapa saya harus bisa ke sini? Nah, itu kan bidang manajemen. Kemudian bagaimana saya berinteraksi dengan orang lain supaya apa yang menjadi tujuan saya memilih diri itu personal itu bisa tersampaikan. Nah, masuk ke dalam sebuah perusahaan maka memanajemen itu menjadi lebih besar. Bagaimana caranya saya mengelola orang-orang yang ada di dalam unit, di dalam manajemen itu mau bersama-sama mencapai tujuan apa yang sudah kita tetapkan. Nah, menyatukan beberapa kepala, beberapa pemikiran dan orang-orang yang ada di manajemen tuh Pak, orang-orang yang memiliki spesialisasinya sendiri-sendiri. Kita punya dosen orang lapangan, kita punya dosen dai, nih contohnya. Kita punya dosen yang pemikiran ke depannya tuh UUD, ujung-ujung duit gitu. Kan seperti itu kan. Nah, itu menyatukan orang-orang seperti Nah, itu menyatukan orang-orang seperti itu supaya tujuan usaha perusahaan dalam hal ini lembaga pendidikan itu tetap jalan tuh bagaimana. Alhamdulillah tadi saya katakan bahwa saya dibantu dengan orang-orang yang memiliki spesialisasinya masing-masing sampai dengan sekarang prodi manajemen masih berdiri dengan kuat, dengan gagah. Jadi bahwa pilihannya kalau memang mau masuk ke prodi manajemen, saya kira itu sebuah pilihan yang tidak salah. Sangat benar, silakan. Mari masuk ke manajemen, orang-orang di dalamnya diakui. Mengelola diri sendiri, mengelola perusahaan, mengelola kelembagaan itu kami yakin kami bisa. Kami orang-orang di dalamnya itu sudah memiliki kemampuan itu. Seperti itu. Kanca Kurnian sengaja saya pancing Ibu Kaprodi kita. Kita jebak beliau. Jadi tidak ada alasan lagi untuk Kanca Kurnian yang kepengen melanjutkan sekolahnya untuk memilih Universitas Serasan, terutama di bidang manajemen ini. Betul sekali. Pakarnya kita undang ke sini. Tidak salah pilih. Oke, di sesi terakhir ini kita akan sebelum closing statement nih Pak Taufik, terus Ibu Yeni dan juga Bu Dwi, kita pengen tahu nih goalnya ya Pak ya, sekarang target untuk mahasiswanya berapa banyak Pak? Satu, yang kedua Pak, maaf Pak, kalau untuk manajemen kita IPA atau IPS-nya ada ini nggak, pengaruh nggak? Boleh semua. Nggak ada Pak. Boleh semua ya? Oh, teknik yang nggak bisa, IPS nggak bisa teknik ya? IPS teknik Bisa juga kalau dia mau. Bisa kalau dia ngerti. Kalau bisa. Kalau dia bisa ngikutin bisa. Pak Taufik baca nih kalau dia mampu IPS. Oke, bingung dia belajar mau matematika fisikanya. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa. Oke. Kalau dia IPS tapi karena Ambil kan teknik. spesialisasi nih. Saya melenceng nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau kita bicara mengenai Teknik sipil lah. Ini jempol lain nih kita ombe nih. Bantu teknik sipil. bantu ya. Oke, Kalau dia boleh Bu. tertarik bahwa kan kalau di Fakultas Sains Teknologi bukan berarti bahwa dia melulu Harus IPA. belajar pelajaran yang aspal. Oh. Ya ada juga analisa misalnya manajemen rangka bangunan, manajemen ada, terus ada kewirausahaan teknik. Itu bisa kami dosen manajemen yang ngisi di sana. Oh. Jadi bisa. Siap. Jadi jangan ragu-ragu Kanca Kurnian
buruan datang ke Universitas Rasan. Pengen tahu banyak. Nanti nemuin Pak Taufik dong. Pak Taufik sibuk kayak Karena sebenarnya itu bidang saya juga. di Bu Prodi nanti. Oke, sekarang kita kepengen Pak goalnya Pak. Serasan secara keseluruhan untuk menerima penerimaan mahasiswa di tahun ini, di tahun apa nih, tahun mata kuliah yang baru ini. Ada target Pak? Ada apa tuh, maksudnya target dari mulai jumlah mahasiswa, terus mahasiswa yang di ini, terus juga untuk yang program, khususnya di program RPL itu. Terus kemudian langkah-langkah apa Pak yang sudah di apa ya, maksudnya sounding ke pihak-pihak, para pihak perusahaan di Kabupaten Morinim yang Untuk penerimaan mahasiswa baru ya. mahasiswa baru yang perusahaannya bejibun di sini ratusan. Silakan Pak. Ya, target kita tahun ini minimal kita capai minimal ada peningkatan 10% dari tahun lalu. Oke. Jadi kita sedang melakukan beberapa strategi. Di antaranya kita udah presentasi ke sekolah-sekolah, SMA negeri maupun SMK negeri maupun SMA swasta dan SMK swasta. Alhamdulillah ini yang kita lakukan. Yang kedua, kita udah ngirim surat ke perusahaan-perusahaan. Ya. Yang ketiga, kita menggunakan digital marketing. Kita ada websitenya www.unsan.ac.id dan begitu juga dengan ada Instagramnya, ada Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Dan juga untuk ngisi medsos ini digital marketing, kita sekarang sudah punya tim sendiri, tim promosi, tim IT, tim medsos. Kita ada program pekanan, yaitu program podcast. Ya, nanti kita kenalkan alumni kita yang dia dari berbagai prodi, yang dia ikut PNS, ikut P3K, alhamdulillah diterima. Nah, minggu lalu kita podcastkan. Ini loh alumni kami dari prodi manajemen, alhamdulillah lulus di PNS. Ada yang prodi hukum dan lain sebagainya. Nah, nanti kita undang bahwa ini real, bukan pencitraan, bukan setting-settingan. Ini kenyataan, fakta, real. Jadi kita undang. Dan insya Allah nanti kita podcast tanggal 6 Agustus nanti kita undang yang bekerja di perusahaan BUMN. BUMN atau anak perusahaannya BUMN. Yang alhamdulillah beliau-beliau itu mendapatkan amanah di PT BUMN, ada yang PTBA, ada yang PT SBS dan lain sebagainya, memiliki posisi yang strategis. Ada yang menjadi direktur operasional. Iya, alhamdulillah. Jadi ada yang di manajernya di perusahaan. Nah, ini akan kita tunjukkan kepada dulur-dulur kita, Kance Kunian ini, dulur Unsan ini, masyarakat kita Morinim khususnya dan sekitarnya, bahwa kita kuliah di Universitas Rasan ini itu benar-benar kita didik supaya mereka siap menghadapi lulus untuk di PNS maupun di perusahaan swasta, BUMN dan lain sebagainya. Jadi mata kuliahnya ini sudah kita rancang. Jadi per 4 tahun sampai 5 tahun itu ini kurikulum kita gojlok dengan Dudi. Jadi bukan hanya di dunia akademik saja, tapi kita memang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Nah, ini untuk juga menerima masukan-masukan dari Dudi, dunia usaha, dunia industri, stakeholder yang ada kita undang dari pemerintahan, dari dinas-dinas. Itu untuk menggojlok mata kuliah yang memang nanti sudah siap, sudah mengarah kepada ke pemerintahan, ke perusahaan, BUMN dan lain sebagainya. Jadi udah dikolaborasi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi kita melihat pasar, pasarnya ada, kita siapkan SDM-nya, kurikulumnya. Keren. Termasuk dosen-dosennya. Di training terus. Sampai tadi Pak, selain ketua wakil rektor, wakil rektor bidang 2 ini jalan lagi tahu Pak. Dinas PUPR. Rumah tangga. Oke, terima kasih banyak Pak Taufik. Mudah-mudahan tercapai nih apa yang ini. Oke. Kanco kan pokoknya tidak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan untuk buruan ke Unsan. Oke, sekarang dengan Bu Yeni nih Bu, selaku wakil rektor nih Bu, ke depan apa nih Bu yang kita mau menyambung omongan Pak Taufik nih, kita apa nih yang dari Ibu sendiri, maksudnya itu secara pribadi ataupun
nanti Ibu implementasikan dengan timnya, Bu? Kalau Harapan besarnya, Bu. oke, kalau untuk prodi manajemennya itu sendiri sih sebenarnya Pak lebih ke promosi ya Bun ya. Kita mempromosikan bahwa jangan salah istilahnya kuliah di prodi manajemen itu nggak salah. Nggak salah, Gitu ya. aja Pak. Karena sudah banyak alumni kita juga yang dari prodi manajemen tadi yang sudah diceritakan, ada yang di perusahaan, ada di pemerintah daerah Pak. Kemudian kita juga dari kampus Universitas Rasan juga sudah membuka untuk mahasiswa baru Pak dengan adanya 2 beasiswa Pak. Oke. Oke, beasiswa yang pertama adalah beasiswa KIP Pak ya, beasiswa KIP. Yang kemudian yang kedua adalah beasiswa Hafiz Quran. Hafiz Quran, oke. Iya Oh. Pak, seperti itu. Jadi untuk menarik mahasiswa kita buka dengan adanya beasiswa tadi oke. gitu. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dengan MOU lah Pak ya, ke perusahaan-perusahaan itu, karena memang untuk akreditasi sendiri salah satunya tadi dengan kita ada ini ya Bun, ada kerjasama dengan pihak Pihak mana lain. saja, kemudian actionnya Action. seperti apa Ya. gitu sebenarnya Pak. Oke, sip. Kanca nian, pacak nian Ibu pakai rektor kita nih. Di ujung dia cerita dari beasiswa. Karena saya sebenarnya Pak memang wakil rektor bidang non akademik, tapi saya di bawah beliau sebagai dosen kan. Iya, jadi saya membantu Keprodi. visinya beliau, Oke. visi misinya dari prodi manajemen selaku ketua prodinya Bu Dwi, kami yang di bawah Dosen-dosen. Oke, dosennya. dosen-dosennya mengikuti seperti itu. Kita nih Pak. Arahan Kaprodi. Bergaya baik. Ada penyanyi yang lebih Iya. senior itu anak gua. Nah, itu tadi Bu tadi beasiswanya khusus yang apa tuh? KIP, Ah, Kartu KIP. Indonesia Pintar Pak. Itu syaratnya apa tuh, Bu? Syaratnya kan kalau yang untuk KIP itu kan ada kartu Pak. Oke, Kartu Indonesia Pintar Pak Pengajuan ya. dulu. Nah, bantuan dari pemerintah itu nanti dia kalau nggak salah login dulu Pak. si Login mahasiswa ke ini. mahasiswanya Mahasiswa. itu nanti Oke. kan dia harus Tapi maaf Bu, catatannya dia harus keterima dulu ya. iya dia harus Oke. ada kartu Indonesia Pintar itu Oke, tadi, Pak. hmm, Iya, jadi kartu Indonesia Pintar itu kan nanti ada 2 bantuan Pak ya. Hmm. Yang pertama dia bantuan Iya, sekolah, bantuan biaya pendidikan sama bantuan apa UKT Biaya hidup. biaya hidup Pak. Biaya. Oh, ya, oke. Ada yang dia bantuan apa Biaya itu? kuliah. Biaya kuliah aja Hmm. gitu Pak. Oke, Tuh, jadi kalau yang ada dari luar sana Hafiz bisa daftar ke kita. nah kalau yang habis Bu langsung Iya langsung Ya. ke kita. langsung ke ini Langsung. ya. Iya langsung ke kita. Langsung apa? Daftar. Nah, kemarin yang habis itu Bu, untuk nilai akademis tetap dinilai atau enggak? Maksudnya Ya, menjadi salah satu syarat iya, enggak? Pak. Atau dihabisnya saja? Boleh, mau yang standar atau nilai prestasinya tinggi nggak jadi masalah. Oke. Yang penting kami pentingkan dia memiliki ada prestasinya yang di bidang non akademik, Non-akademik. yaitu dia dalam hal oke. menghafal Qur'annya, dia hafiz Qur'an. Ya, Hafiz Qur'an kita utamakan 30 juz. Tapi kalau kurang dari 30 juz, insya Allah. Yang penting nanti ikutin tes tertulis, wawancaranya nanti kita uji juga. Oh, tetap Kemampuan pakai menghafal kemampuan. Qur'annya itu Oh, nanti kita oke. uji. Ayat ini, surah ini, termasuk benar atau enggaknya. Walaupun hafiz, tapi insya Allah kalau sudah hafiz tuh Apa? sudah pakem, mantap. Itu pria dan wanita, Pak ya? Pria dan wanita, usianya berapa saja Iya. kita terima Semakin sebenarnya Pak kita ini kalau pacak sampai sore, Pak. sampai sore. Iya, siaran Siap. ini nih. Yo. Soalnya semakin habis makin banyak Makin lanjut. seru, banyak info. Nah, oke sekarang terakhir dengan Ibu Dwi. Dengan Bu Dwi, pertanyaan aku ini Bu agak sensitif Bu ya. NIDN itu apa dia Bu? nomor induk dosen nasional. Oh maaf Bu, ini kan 021 Bu ya. Jakarta. Iya, nah cuma ngapa Bu? Apa Bu? Kok Ibu kalau ini 021 ini Bu daerah Jakarta Barat nih Bu. Ya, secara nasional itu kalau kode telepon. Kayak kode telepon. Aduh baik pertanyaannya. Kadang-kadang nggak kepikiran, tapi harus dijawab. Oke, nah Bu Dwi selaku ini Bu, Bu kalau untuk prodi manajemen ini Bu, ada apa ya Bu, maksud pakemnya Bu ya untuk mata pelajaran, mata kuliah segala macam terus nanti itu ya apa itu sudah ada pakemnya atau ada nanti dari pihak Ibu apa tuh ada inovasi nggak?
Sebenarnya juga itu sudah menjadi pembicaraan yang hangat di kami, bagaimana caranya per mata kuliah yang kami miliki, karena kami prodi manajemen, memang kita punya 5 utama manajemen. 5 utama manajemen itu adalah manajemen umum itu sendiri, manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen operasional. Seperti itu. Nah, ini menjadi pilihan mahasiswa pada saat nanti dia ingin melanjutkan kemana. Pada saat dia masuk ke penugasan tugas akhir, dia kan boleh memilih 5 manajemen ini. 5 manajemen ini akan mengarahkan mereka ke kemana kalau mereka akan melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 2 dari 5 manajemen yang mereka pilih. Kemudian saya menambahkan juga sedikit apa sih sebenarnya inovasi yang dilakukan oleh prodi manajemen supaya mereka bisa mendapatkan jumlah mahasiswa yang mudah-mudahan banyak, karena kami pernah di posisi manajemen itu, prodi manajemen sebagai program studi dengan jumlah mahasiswa terbanyak. Kadang-kadang kami dalam satu angkatan bisa 4 kelas ya, kita pernah 4 kelas. Dan apa yang kami lakukan supaya kami bisa kembali ke masa itu adalah kita melihat program pemerintah aja, bahwa pemerintah punya program menginginkan setiap perangkat desa di tingkat kecamatan dan kabupaten minimal mereka sarjana. Nah, itu dijadikan peluang sama Bapak Ketua Yayasan. Jadi dia mengeluarkanlah program 1 desa, 1 sarjana. Nah, itu menjadi program unggulan kami. Dan itu bukan cuma program unggulan manajemen sih ya, prodi yang lain juga akan seperti itu. Kami ingin bagaimana caranya kami bisa mendapatkan sebanyak-banyak ini dari program itu, dan kerjasama sudah kita lakukan dengan pihak pemerintah Kabupaten Muara Enim. Mereka suka dengan program kami bahwa 1 desa 1 sarjana, karena memang itu ada program dari pemerintah juga, jadi bisa klop dan berkolaborasi. Nah, sementara itu menjadi salah satu usaha unggulan kami. Bagaimana caranya supaya benar-benar orang di pemerintahan di Kabupaten Muara Enim itu benar-benar memiliki sumber daya yang meningkat. Jadi tujuan kami, tujuan pemerintah jalan. Seperti itu. Jadi korelasinya ini Bu ya, nyambung deh kan? Iya. Oke, kebetulan. Keren sekali nih, berdebar saya jadinya. Mudah-mudahan ikut daftar sekalian. Ikut daftar harus nih. Ini keren sekali ini kan. Oke, semuanya kan Cukunian, saya Dijanggi bersama tim produksi. Hari ini ada Putri Mulyadi, ada Niken Duta, Dian, dan juga ada Aza. Alhamdulillah bersama Kak Dayat. Bangga sekali bisa mengawal acara ini dengan narasumber kita yang hebat-hebat dari Universitas Serasan, dengan Bapak Muhammad Taufik SAG ME. Beliau adalah dosen prodi manajemen Unsan dan juga kepala UPT PMB Unsan. Kemudian Ibu Yeni Suryono SE MSI, beliau adalah wakil rektor 2 bidang non akademik Universitas Serasan. Dan yang ketiga adalah Ibu Haja Dwi Oktarina Aryani SE MSI, beliau adalah ketua program studi manajemen Universitas Serasan. Sebelum tutup Pak, silakan Bapak sebutkan cara mahasiswa mau daftar. Siapa nih yang bertiga? Cara mahasiswa kalau mau daftar nih gimana? Ya, mudah saja, bisa langsung ke kampus Universitas Serasan di Kampung Desa Muara Enim, Kampung 8, Jalan Pangeran Danal. Bisa langsung datang setiap sore sampai malam, atau kunjungi website kita www.unsan.ac.id, atau bisa ke nomor HP 0813 689 20873, atau bisa juga telepon. Nah, insya Allah bisa kita kunjungin ya, kita bisa melayani jemput bola. Ya, terus kalau kita kuliah di sini, kita nggak perlu keluar kota kabupaten, nggak perlu keluar provinsi, nggak perlu keluar negeri, kita bisa sambil kuliah, bisa sambil buka usaha di sini, bisa sambil bekerja, dan kuliahnya tuh sore. Nah, jadi banyak hemat waktu, hemat biaya ya. Dan insya Allah kualitas tidak kalah dengan universitas yang lain di luar Kabupaten Muara Enim. Dan mudah-mudahan saudara-saudara yang kuliah tempat kita
mereka bisa mengusulkan untuk magang baik di pemerintahan, di swasta, BUMN dan lain sebagainya. Sehingga nanti kan sudah ada pengalaman kerja yang akan mereka jurus apa di PNS, apa di BUMN dan lain sebagainya. Itu kelebihannya. Oke. Sekali lagi Kanco Kunian, kuliah cerdas, karir tuntas, kenali unsur lebih dekat dan temukan jalan suksesmu. Amin. Oke, semuanya saya Riji Ganggi pamit undur diri. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.